بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمهها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjatkan puji beserta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana olehnya telah memberikan kepada kita nikmat iman. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita nikmat Islam. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kepada kita nikmat hidayah. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan kepada kita nikmat sunnah. Dan mudah-mudahan kita diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memegang sunnah yang sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sebaik-baiknya, dengan sebenar-benarnya, dan kita mampu mengamalkannya hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi suri teladan bagi kita, menjadi contoh kehidupan, menjadi tuntunan, penunjuk arah, dan juga menjadi penunjuk jalan kepada kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memperbaharui nilai keimanan dan ketakwaan yang ada dalam hati kita. Karena sesungguhnya ketakwaan ini merupakan barometer seberapa mulia kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Sesungguhnya hamba Allah yang paling mulia di sisinya adalah mereka orang-orang yang paling sempurna takwanya kepada Allah Tabaraka wa ta'ala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita awali khutbah yang singkat ini dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-107. Allah Tabaraka wa ta'ala berfirman: "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Diterangkan oleh seorang mufassir terkenal yang tafsirnya barangkali ada di rumah kita. Mufassir yang bernama Ibnu Katsir, kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk menjadi rahmat. Dan rahmat ini diperuntukkan bagi orang-orang yang mampu mensyukuri kehadiran beliau. Dan nikmat tersebut baru kita dapatkan dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang dalam ayat ini Allah Tabaraka wa taala tidak mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil mu'minin. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan demikian.
Tetapi rahmat Allah ini sangat luas dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena syaratnya orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat dari firman Allah tersebut, mereka syaratnya harus mengamalkan apa yang diajarkan, apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah barometernya kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kita mengikutinya hanya 10% saja, maka rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam kehidupan kita hanya sebatas dari pengamalan yang kita terima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang yang beriman, mereka pasti mendambakan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka berupa kenikmatan yang sempurna. Maka ayat ini mengisyaratkan kepada kita kaum muslimin untuk mengikuti tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara kafah. Dalam hal apapun, dalam hal akidah, dalam hal ibadah, dalam hal muamalah, interaksi kita dengan sesama manusia diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan barang siapa yang mampu mengikutinya, bagi mereka rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31, Allah tabaraka wa taala berpesan kepada kita, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, bagi orang-orang yang mengatakan dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia harus membuktikannya dengan mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Katsir berkomentar tentang ayat ini. Beliau mengatakan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai barometer nilai bagi orang-orang yang mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila ketika mereka mengatakan dirinya cinta kepada Allah tabaraka wa taala, namun jalan hidup yang mereka pilih bukanlah jalan hidup yang sudah ditorehkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, orang tersebut cinta yang mereka agung-agungkan adalah cinta yang dusta. Dan beliau melanjutkan, dan tidak dikatakan seseorang cinta kepada Allah sampai dia benar-benar mengikuti seluruh tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Hasan Al-Basri menambahkan ketika mengomentari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-31 ini. Beliau mengatakan bahwasanya dulu ada sekelompok kaum yang mereka mengaku dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sengaja Allah menurunkan ayat ini untuk menguji cinta mereka. Maka barang siapa yang ingin lulus dari ujian ayat ini, maka jawabannya adalah ikutilah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Secara khusus kita juga diperintahkan untuk mencintai beliau. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna keimanan seseorang sampai ia mencintai diriku melebihi cintanya kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada orang tuanya, dan kepada manusia-manusia yang lain. Oleh karenanya kaum muslimin, pernah di masa itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dengan lantang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya yang paling beliau cintai adalah dirinya sendiri. Kemudian yang nomor dua adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan tegas Rasulullah membantah perkataan Umar bin Khattab dan mengatakan, hendaknya akulah yang nomor satu, akulah yang paling utama,
yang patut engkau cintai, yang berhak engkau cintai melebihi dirimu sendiri dan juga keluarga-keluargamu dan orang-orang yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah sebuah perkara yang mana para sahabat sangat bahagia ketika mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahbabta. Pada saat itu, anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu, seorang laki-laki datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, mata as-sa'ah?" Kapan hari kiamat itu akan datang? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan seorang laki-laki tadi dengan mengatakan, "Ma'adatta laha." Jangan tanyakan kapan hari kiamat itu akan terjadi, tetapi tanyakanlah apa yang telah engkau siapkan untuk menghadapi hari kiamat yang sudah pasti akan datang. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, "Ma'adattu min kathiri salatin wala sadaqatin." Aku tidak mempersiapkannya dengan memperbanyak salat. Aku tidak memperbanyaknya dengan memperbanyak sedekah. Akan tetapi yang aku miliki ya Rasulullah, hanya aku mencintai Allah Subhanahu wa taala dan mencintai engkau sebagai rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Sesungguhnya engkau kelak akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang engkau cintai. Kemudian mendengar perkataan tersebut, kita simak baik-baik apa komentar dari sahabat Anas. Kata beliau, ma farihna ba'dal islami farhan. Tidak ada kebahagiaan setelah kami masuk Islam melebihi kebahagiaan ketika kami mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta ma'a man ahbabta. Kebahagiaan yang paling dinanti-nanti oleh para sahabat pada saat itu diceritakan oleh Anas bin Malik bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan seseorang bersama dengan orang yang dia cintai, inilah kebahagiaan para sahabat pada saat itu. Bahkan dikatakan oleh Anas, tidak ada kebahagiaan yang paling besar bagi kami sesudah kami memeluk Islam setelah kami mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini. Kemudian Anas melanjutkan komentarnya ataupun melanjutkan komentarnya dalam hadis ini, idzan ya Rasulullah, kalau begitu wahai Rasulullah, aku akan mencintai engkau, aku akan mencintai Abu Bakar, aku akan mencintai Umar, aku akan mencintai Utsman, dan aku akan mencintai Ali bin Abi Thalib. Disebutkan oleh Anas bin Malik orang-orang yang terbaik dari umat ini, dengan harapan kelak beliau akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan hanya sekedar pengakuan yang ada di hati, bukan hanya sekedar perkara yang kita ucapkan dengan lisan. Mungkin ketika kita mendengar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan cinta-cinta mereka kepada Rasulullah, terlihat ringan, terlihat mudah, tetapi yang berat di belakangnya adalah mengikuti tuntunan beliau. Dan para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim, mereka adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar mengatakan dengan lisannya cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang setelah mengatakan iqrarnya dengan lisan, kemudian mereka juga mengiringnya dengan perbuatan. Salah satu perbuatan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bagi kita umatnya untuk mengikuti ataupun memiliki sebuah sifat, yaitu sifat pemaaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khatta'un.
wa khairul khatta'ina tawwabun. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwasanya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah dalam wujud malaikat. Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam wujud manusia. Dan dalam hadis yang kita bacakan tadi disebutkan, selagi kita masih menjadi manusia, maka kesalahan itu akan senantiasa melekat pada diri kita. Maka jangan harapkan ada manusia yang maksum. Jangan harapkan ada manusia yang terlepas dari kesalahan. Sedangkan para malaikat, mereka adalah la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu adalah ciptaan Allah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, dan mereka mengerjakan semua perintah Allah. Maka ketika barometer ini kita bawakan kepada manusia, tentu mereka tidak akan mampu melakukannya. Mana ada manusia yang tidak bermaksiat kepada Allah? Mana ada manusia yang tidak memiliki kesalahan? Bahkan tak jarang daripada kita, ketika datang perintah Allah, datang perintah Rasul, justru kita menunda-nunda untuk melaksanakannya. Tetapi makhluk Allah yang paling sempurna, yaitu malaikat, mereka tidak pernah mendurhakai Allah, dan mereka senantiasa bersegera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan manusia ini senantiasa melekat pada dirinya sampai mereka itu wafat. Maka kita juga dituntun oleh agama kita, ketika mendapati seorang manusia melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Adapun mereka yang diberikan hidayah dan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka melakukan kesalahan, yang harus mereka lakukan adalah bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru menunda-nunda taubat, bukan justru menambahnya dengan maksiat-maksiat yang lain. Ini bagi orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ilmu dan kemudahan kepadanya. Adapun orang-orang yang menyaksikan keburukan ataupun kemaksiatan dari saudaranya, maka kita simak firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atu misluha, faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Innallaha la yuhibbudz dzalimin." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya balasan dari keburukan itu adalah keburukan yang semisal dengannya. Dan ini yang biasanya kecenderungan manusia melakukannya. Saat ada saudara kita yang tidak pernah datang ke rumah kita, apa prinsip yang kita ambil? Ngapain saya datang ke rumah dia? Dia tidak pernah datang ke rumah saya. Ngapain saya harus ziarah ke tempat dia? Dia tidak pernah ziarah ke tempat saya. Ngapain saya harus menghadiri walimahnya? Dia tidak pernah menghadiri walimah saya. Ini adalah kecenderungan manusia menghadapi kesalahan dari manusia. Tetapi balasan yang pertama, solusi yang pertama ini tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ahli tafsir mengatakan, ketika ayat ini ditutup dengan innallaha la yuhibbudz dzalimin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Kata mereka, orang yang berbuat zalim dalam ayat ini adalah, yang pertama, orang yang mengawali berbuat salah, dan yang kedua, orang yang membalas keburukan dengan keburukan. Mereka itu adalah orang-orang yang berbuat zalim, dan Allah tidak menyukai mereka. Tetapi bagaimana seharusnya menghadapi kesalahan manusia ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, faman 'afa, barang siapa yang mampu memaafkannya, memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Ketika kita mendapati beliau melakukan kesalahan, maka berilah uzur kepadanya, agar kita tidak menjadi hamba-hamba ataupun orang-orang yang kotor hatinya.
Karena pada saat tersebut itu bisa menjadi salah satu wasilah syaitan untuk merusak keadaan hati kita. Maka sikap yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sikap yang dipuji yang pertama adalah memaafkan kesalahan-kesalahan saudara kita. Kemudian sikap yang kedua yang diajarkan ataupun yang dipuji, wa aslaha, yaitu berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Ini adalah sifat yang lebih tinggi daripada sekadar memaafkan. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya yang mempraktekkan hal yang seperti ini dahulunya sudah dikerjakan oleh salah satu nabi yang bernama Yusuf alaihi salam. Diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat yang ke-92. Qala la tathriba alaikumul yawm yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Nabi Yusuf alaihi salam, sama-sama kita ketahui kisahnya. Dari kecil saudaranya iri kepadanya, saudaranya memusuhi beliau sehingga memisahkannya dari orang tua dan keluarganya, bahkan sampai ingin membunuhnya. Nabi Yusuf jauh tinggal daripada keluarganya. Dalam sejarah disebutkan bahkan sampai 40 tahun terpisah dari keluarganya. Namun tatkala Nabi Yusuf sudah merdeka, sudah menjadi orang hebat, sudah menjadi penguasa di Mesir pada saat itu, para saudaranya datang menjumpai Nabi Yusuf alaihi salam, dan Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan kepada mereka, la tathriba alaikumul yaum, tidak ada celaan bagimu hari ini. Artinya Nabi Yusuf tidak sedikit pun memarahi mereka, tidak sedikit pun mengungkit-ungkit kesalahan mereka. Dan bahkan yang inti yang mau kita bahas adalah berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat salah kepada mereka. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yusuf alaihi salam? Yaghfirullahu lakum. Nabi Yusuf justru berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa saudaranya. Ini adalah cara yang diajarkan dalam agama kita dalam mensikapi kesalahan-kesalahan saudara kita. Kita dianjurkan menjadi orang-orang yang pemaaf. Ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah orang-orang yang mengaku diri kita cinta kepada Nabi. Maka salah satu ajaran yang patut kita ambil, kita amalkan adalah ketika mendapati saudara kita berbuat salah, maafkan mereka, doakan kebaikan kepadanya, berbuat baik kepada mereka. Dan tidak sampai daripada di situ saja, Allah juga Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala juga menceritakan bagaimana sifat baiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau hijrah ke Taif, diperlakukan semena-mena. Saking parahnya derita yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari tersebut, Allah tabaraka wa taala mengutus malaikat penjaga gunung untuk menghancurkan penduduk Taif. Tetapi lihatlah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap apa yang diambil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keteladanan apa yang beliau hendak ajarkan kepada kita. Beliau mengatakan, jangan lakukan hal tersebut. Justru arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu wa la yusyriku bihi syai'a. Bahkan aku mengharapkan dari penduduk Taif ini akan keluar orang-orang yang mencintai Allah, orang-orang yang menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak sedikit pun menyekutukannya. Lihat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seseorang yang maksum, diberikan doanya itu pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah saja bagi Rasulullah untuk mengangkatkan tangannya ataupun mengiyakan tawaran dari utusan Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan penduduk Taif. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
tidak melakukannya. Justru beliau mengajarkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syura ayat yang 40 tadi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya adalah hamba-hamba Allah yang cinta kepada Rasulullah. Kita semuanya adalah hamba-hamba yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita adalah hamba-hamba yang berharap kasih sayang, belas kasih dari Allah Tabaraka wa taala. Maka agar kita mendapatkan karunia dan keberkahan dalam hidup ini, marilah sama-sama kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Syukran ya Rabbi syukran, hadaita qalbi syukran.